Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia, jumpa lagi dalam channel yang mengangkat kisah-kisah misteri yang nyata terjadi di masyarakat kita. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah yang terjadi di ibu kota negara kita, Jakarta. Berikut ini kisah yang dituturkan langsung oleh saksi pelaku yang sampai kisah ini diturunkan, beliau masih hidup. Awal tahun 70-an, kondisi negara kita sangat jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan saat ini. Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan pun masih sangat sederhana. Gedung-gedung bertingkat masih sangat jarang. Lahan kosong dan pohon-pohon besar masih mendominasi sebagian besar wilayah Jakarta. Cerita-cerita misteri masih kental mewarnai kehidupan sosial saat itu. Dan memang banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aktivitas makhluk gaib. Seperti kisah misteri yang dialami Pak Zainal, yang saat masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar bersama seorang sahabatnya, Toha. Tempat tinggalnya yang berada di salah satu wilayah di Jakarta Selatan ini mengalami kisah misteri yang hampir merenggut nyawanya. Namun sahabatnya Toha tidak tertolong jiwanya. Seperti apa sih kisahnya? Dan bagaimana Zainal bisa selamat? Lalu mengapa temannya tidak selamat? Dan siapakah sosok gaib yang turut serta menolongnya? Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada pemirsa sekalian untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Terima kasih. Pagi itu, cuaca sangat cerah. Zainal dan Toha berangkat ke sekolah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah mereka. Di depan warung yang berada di persimpangan jalan, terlihat Toha dengan santai sedang menunggu sahabatnya, Zainal, untuk berangkat bersama ke sekolah. Ada juga rombongan anak sekolah dari gang lain berjalan berbarengan menuju ke sekolah yang sama, namun berbeda kelas. Untuk yang dari arah timur, cuma Toha yang satu kelas dengan Zainal. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun mereka selalu bermain berdua. Saat itu hari Kamis. Seperti biasa, Zainal dan Toha pulang bareng. Sama seperti anak-anak pada umumnya, mereka mencari benda apa saja untuk dijadikan mainan. Yang paling mereka sukai saat itu adalah kaleng atau botol plastik yang mereka manfaatkan seperti bola. Bahagianya bukan main kalau mereka ketemu kaleng susu kental manis.
Kemudian mereka tendang-tendang sampai ke rumah. Suara canda tawa mereka adalah ciri khas rasa bahagia anak-anak. Sampai saat ini pun permainan ini kadang masih dilakukan oleh anak-anak. Siang ini mereka tidak menemukan benda-benda yang bisa dibuat permainan. Dengan memegang sebatang ranting pohon, mereka coba mengorek tempat-tempat pembuangan atau tumpukan daun-daun kering yang dikumpulkan untuk dibakar. Namun mereka tetap tidak menemukan benda yang mereka cari. Di samping sekolah terdapat saluran pembuangan air yang sudah kering karena lama tidak dibersihkan. Tanah dan pasir memenuhi saluran tersebut. Tanpa sengaja, Zainal melihat segerombolan binatang melata berwarna merah kehitaman. Mungkin kalau di sini namanya luwing atau kaki seribu. Anak-anak biasanya suka sekali mengambil hewan ini untuk dibuat mainan. Binatang melata ini biasanya sering kita jumpai jalan sendiri di teras rumah atau di tempat-tempat yang lembab. Jarang sekali binatang melata ini ditemui dalam keadaan bergerombol. Namun kali ini Zainal dan Toha melihat hewan melata ini bergerombol seperti ulat Hongkong yang suka dijual di kios-kios pakan burung. Namanya juga anak-anak, mereka tidak peduli dengan keanehan tersebut. Mereka berdua mengambil satu persatu hewan melata tersebut lalu melemparkannya ke jalan agar terlindas kendaraan yang lewat atau terinjak orang yang sedang jalan di jalan itu. Ada juga yang mereka lempar ke kali biar jadi makanan ikan. Mereka berdua tampak bahagia sekali melihat hewan tersebut meliup-liup seperti cacing kepanasan. Zainal semakin bersemangat mengambil hewan-hewan tersebut untuk dilempar ke sana kemari dengan menggunakan sebatang ranting pohon. Dan jumlah hewan tersebut memang sangat banyak. Perbuatan ini terkesan sadis dan tidak berperi kebinatangan. Hehehe. Tapi ya itulah faktanya. Anak-anak zaman dulu yang hidup sangat jauh dari teknologi seperti sekarang. Tidak ada gadget ataupun PlayStation. Alam adalah sumber kehidupan dan sumber kesenangan bagi anak-anak zaman dulu. Apa saja yang mereka temui, termasuk binatang-binatang kecil pun tak luput dari tangan-tangan kreatif mereka. Bermain dengan hewan kecil ini masih dilakukan anak-anak yang tinggal di daerah atau pinggiran kota besar sampai sekarang. Puas bermain-main dengan hewan melata tersebut, tiba-tiba mereka berdua merasa agak pusing. Zainal dan Toha memutuskan untuk segera pulang. Dengan tergesa-gesa, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tempat mereka bermain tadi terlihat sangat berantakan. Tanah dan pasir berserakan di pinggir jalan dan di sekitar saluran air tersebut. Zainal dan Toha pergi begitu saja meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, tampak seseorang memperhatikan tingkah pola Zainal dan Toha. Tidak ada yang tahu siapa orang tersebut. Namun, ia memperhatikan anak-anak ini dari awal sampai mereka pulang. Sebenarnya Zainal tahu kalau ada orang yang memperhatikan gerak-gerik mereka dari tadi. Namun Zainal tidak mempedulikannya. Selama tidak ada yang menegur, mereka terus saja melanjutkan aktivitasnya. Sampai di rumah,
kondisi badan mereka mendadak demam. Emak cuma menganggap demamnya Zainal itu karena masuk angin akibat main panas-panasan di sekolah. Emak hanya menyuruh Zainal beristirahat, sementara ayahnya yang berprofesi sebagai supir di sebuah perusahaan susu belum pulang. Pada masa itu, bagi orang tua yang mendapati anaknya sakit, misalnya terluka atau demam, mereka tidak segera membawanya ke dokter, tapi lebih memilih pengobatan tradisional seperti dikompres ataupun diberi ramuan dari tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar rumah. Kalau keadaan semakin memburuk, para orang tua biasanya pergi ke dukun atau kiai yang mereka anggap bisa mengobati anaknya yang sakit. Rumah sakit biasanya dijadikan alternatif terakhir. Itu pun kalau mereka punya biaya. Kalau tidak ada biaya, ya mereka cuma bisa pasrah. Bukannya mereka tidak sayang sama anak-anak, namun begitulah kenyataan kehidupan saat itu. Kondisi sosial dan ekonomi membuat orang tua zaman dulu selalu mengedepankan cara-cara tradisional karena murah bahkan gratis. Sementara itu, Ibu Toha tidak melakukan apa-apa, hanya menyuruh Toha istirahat di kamarnya. Sama seperti emaknya Zainal, Ibu Toha menganggap demam anaknya itu karena masuk angin atau radang. Pukul 4 sore, Zainal masih tertidur di kamarnya. Emak mulai curiga. Kok jam segini Zainal belum bangun? Pikir emak. Biasanya jam 3 sore Zainal sudah menghilang pergi main lagi bersama teman-temannya. Lalu emak masuk kamar memeriksa keadaan Zainal. Ia pegang kepalanya, suhunya panas sekali. Emak segera ke dapur dan kembali lagi ke kamar dengan membawa sebuah mangkuk berisi air dan sapu tangan. Lalu emak mengompres kepala Zainal. Tiba-tiba Zainal terbangun, kaget karena dinginnya air kompresan tersebut. Zainal mengaku kalau kepalanya pusing berat. Emak menawari makan, Zainal menolak karena perutnya terasa begah. Memukul-mukul perutnya dengan jarinya. "Kamu masuk angin nih. Tadi siang belum makan, main tidur aja," celoteh emak. Menjelang maghrib, demam Zainal belum juga turun, malah semakin panas. Dengan sedikit panik, emak terus membasuh kepalanya dengan sapu tangan basah. Tak lama kemudian, ayah Zainal pulang. Kondisi tubuh Zainal belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Emak menyuruh ayah untuk memanggil Pak Ustadz Halim yang tinggal di RW sebelah. Sepertinya emak memiliki firasat kurang baik melihat kondisi Zainal seperti ini. Dengan motor Vespanya, ayah Zainal pergi untuk menjemput Ustadz Halim yang dikenal masyarakat bisa mengobati orang sakit.
Beberapa saat kemudian, ayah Zainal kembali. Namun, Pak Ustadz yang dimaksud tidak bersamanya. Ternyata, Pak Ustadz sedang tidak berada di rumah. Ayah Zainal hanya menitipkan pesan kepada anaknya Pak Ustadz untuk bisa mengobati anaknya malam ini juga. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kondisi Zainal semakin memburuk. Selain suhu tubuhnya yang belum turun, kini Zainal mengigau seperti orang yang sedang kesurupan. Ia mengoceh, tapi tidak jelas apa yang dibicarakannya. Sesekali tubuhnya kejang seperti step yang sering dialami pada anak bayi. Emak terus mengkompres kepala Zainal menggunakan handuk kecil. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam kondisi seperti itu, emak hanya bisa menangis. Dipeluknya Zainal dengan erat sambil terus berdoa. Dalam kebingungan dan kepanikan tersebut, tiba-tiba emak mendengar suara kerincingan seperti kerincingan yang suka dijadikan gantungan kalung untuk hewan peliharaan seperti kucing atau kelinci. Suara itu sangat jelas terdengar. Emak terdiam sejenak, mengamati situasi dan mencari sumber suara itu. Kemudian, suara itu menghilang dalam sekejap. Emak berpikir kalau itu hanya suara seekor kucing yang menggunakan kalung kerincingan sedang bermain di halaman rumah mereka. Emak coba mengingatkan kembali sang ayah untuk ke rumah Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz sudah pulang. Dengan tergesa-gesa, ayah langsung mengendarai Vespanya mendatangi rumah Pak Ustadz kembali. Untunglah saat mendekati rumahnya, ayah berjumpa Pak Ustadz dengan sepedanya menuju arah pulang. Tiba di rumah, Pak Ustadz segera meletakkan sepedanya. Kemudian ia berpamitan ke istrinya untuk pergi lagi bersama ayah Zainal. Sampai di rumah Zainal, Pak Ustadz menyaksikan kondisi Zainal yang kaku dengan bibir bergetar. Kakinya menendang-nendang, seolah menahan sakit. Suhu tubuhnya pun masih belum turun. Astagfirullah, teriak Pak Ustadz sambil menghampiri tubuh Zainal yang terbaring di atas kasur tipis yang berada di ruang tengah. Ia langsung memegang kepala Zainal dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya seperti menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Tangan kanannya bergetar hebat, peluh bercucuran di dahi dan tangannya. Sementara itu, di rumah Toha sudah berkumpul uak dan pamannya. Mereka coba menetralisir tubuh Toha yang mengalami kondisi sama seperti Zainal. Namun kondisi Toha lebih memprihatinkan.
Dengan tubuh kejang dan bola mata terlihat putih semua, Toha seperti tidak sadarkan diri. Melihat kondisi Toha yang begitu memprihatinkan, ibunya berteriak histeris, tak kuat melihat penderitaan anaknya. Kepulan asap dupa memenuhi ruangan di rumah Toha. Uwak Toha dengan memegang keris kecil, si uwak berusaha mengeluarkan sesuatu dari tubuh Toha. Mereka tahu kalau di dalam tubuh Toha terdapat lebih dari satu jin yang coba mencelakai Toha. Ayah Toha coba membantu kakaknya yang sedang berjuang menyelamatkan Toha. Namun, tiba-tiba tubuhnya terpental ke dinding rumah seperti dilemparkan dengan keras. Ia coba bangkit lagi dan kembali menghampiri Toha. Namun, lagi-lagi tubuhnya terhempas. Beberapa saudara yang hadir coba menahan ayah agar tidak melanjutkan niatnya. Karena menurut mereka, makhluk yang bersemayam di tubuh Toha tersebut terlalu kuat. Dengan mata yang berwarna putih semua, Toha berusaha menyerang uwak dengan giginya. Uwak spontan mengelak dan akhirnya terjadilah pergulatan sengit antara Toha dan uwak. Toha terlihat semakin beringas. Dalam posisi jongkok, Toha siap menyerang siapa saja yang coba mendekati dirinya. Kepalanya menggeleng pelan sambil menunjukkan giginya. Uwak berjalan pelan menghampiri Toha dari belakang dan mendekap tubuhnya. Kemudian menekannya ke lantai yang beralaskan tikar. Toha meronta sekuat tenaga, coba melepaskan dekapan uwak. Semua yang hadir di ruangan itu menangis. Tak kuat melihat Toha terbaring dengan tangan dipegangi oleh uwak dan pamannya sambil menindih badannya agar tidak bangkit menyerang. Suara erangan dari mulut Toha dan suara tangis orang-orang membuat suasana rumah itu begitu mencekam. Sementara itu, di rumah Zainal tampak lebih kondusif suasananya. Suara berzikir dan sholawat terus dilantunkan oleh semua yang hadir di rumah itu. Dan keadaan Zainal mulai terlihat agak tenang. Pak Ustadz meminta segelas air putih ke emak. Kemudian Pak Ustadz membacakan doa-doa pada permukaan gelas tersebut. Tak lama kemudian Pak Ustadz memberikan air tersebut kepada Zainal. Dengan mata terbelalak, Zainal berusaha menolak
air yang diberikan Pak Ustadz kepadanya. Zainal berusaha menepis gelas itu sambil mengeluarkan suara seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. Zainal meronta-ronta seperti hendak menyerang Pak Ustadz. Pak Ustadz ini tidak menyerah menghadapi situasi ini. Ia minta bantuan ayah dan emak Zainal untuk memegangi Zainal. Pada saat yang sama, suara kerincingan itu kembali terdengar. Terjadi penolakan yang sengit dari Zainal. Tubuhnya berontak melawan. Tenaganya seperti bukan tenaga anak yang baru duduk di bangku SD kelas 2. Keras sekali penolakannya. Namun, akhirnya air yang sudah dibacakan doa tersebut bisa terminum oleh Zainal. Saat air tersebut masuk ke dalam mulutnya, Zainal berteriak histeris seperti mulutnya disiram air panas. Teriakan itu mengundang tetangga di sekitar. Mereka berbondong-bondong ke rumah Zainal mencari tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, Zainal terlihat tenang. Suhu tubuhnya berangsur turun. Emak menangis haru sambil memeluk Zainal yang baru saja mengalami peristiwa mengerikan dan dramatis. Para tetangga masih ramai berkumpul di depan rumah. Sang ayah coba menjelaskan apa yang baru saja terjadi dengan Zainal. Melihat keadaan sudah kondusif, para tetangga pun membubarkan diri. Pak Ustadz masih duduk bersila di ruangan itu sambil terus berzikir dan berdoa supaya apa yang baru saja dialami Zainal tidak terulang lagi. Kalau menurut Pak Ustadz, ia sedang memagari Zainal dan seluruh rumah dari gangguan makhluk jahat. Setelah ritual selesai, emak bertanya ke Pak Ustadz tentang apa yang baru saja terjadi terhadap Zainal. "Ini perbuatan si Idam jahat," kata Pak Ustadz pelan. "Maksudnya apa Pak Ustadz?" tanya emak penasaran. Lalu Pak Ustadz menceritakan apa yang sebenarnya dihadapi Zainal barusan. "Tadi saat pulang sekolah, nih bocah mainan luwing dibuat sekolahan," jelas Pak Ustadz sambil matanya menatap Zainal yang masih terbaring di kasur. Zainal pun mengangguk. "Luwing tadi sebenarnya bukan luwing yang biasanya sering kita temui di pekarangan rumah kok. Luwing tadi adalah anak jin yang tinggal di kali samping sekolahan. Jin hitam yang jahat," cerita Pak Ustadz. "Ngelihat anaknya dibuat mainan, babe ini marah bukan kepalang," lanjut cerita Pak Ustadz. "Tadi waktu si Zainal kejang-kejang, empok dengar suara kerincingan gak?" tanya Ustadz ke emak. "Iya Ustadz, tadi suara itu kedengaran pisan di kuping ayah Pak Ustadz," jawab emak. "Ya, untung ada dia yang ikut nolongin. Kalau kagak, mungkin nyawa Zainal kagak ketolong kok," jelas Pak Ustadz. Ternyata suara kerincingan yang dimaksud Pak Ustadz adalah suara tanda keberadaan sosok penjaga wilayah. Orang Betawi menyebut sosok tersebut dengan nama Kumpi.
Keberadaan sosok ini masih menjadi perdebatan orang-orang saat itu. Apakah sosok ini termasuk golongan manusia atau makhluk mitologi? Tapi sebagian besar masyarakat Betawi percaya kalau Kumpi itu adalah waliullah yang bertugas menjaga suatu wilayah. Zainal sendiri sering mendengar suara itu sejak masih balita, tapi ia tidak mengetahui suara apa, karena Kumpi hanya lewat sekejap mengitari kampung dengan ditandai suara kerincingan tersebut. Sangat cepat dan langsung menghilang. Sebagian lagi beranggapan kalau suara kerincingan tersebut adalah karomah Kumpi yang berpatroli keliling kampung. Sementara orangnya berada di suatu tempat yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Keesokan harinya, terdengar kabar kalau Toha meninggal dunia. Pada malam yang sama, Zainal dan Toha mengalami peristiwa yang sama. Suhu tubuh tinggi dan mengigau dengan diiringi kejang yang hebat. Toha mengalami nasib yang berbeda dengan Zainal. Toha tidak tertolong lantaran background keluarga yang rata-rata berprofesi sebagai dukun. Sebenarnya Toha bisa terselamatkan jiwanya, namun kekuatan jin yang anaknya diganggu Toha dan Zainal tersebut sangat kuat. Di saat yang sama, Kumpi tidak terlihat menolong Toha karena Kumpi tidak suka dengan orang-orang yang dalam hidupnya suka mempraktekkan ilmu perdukunan. Walaupun Toha tidak ada keterlibatan dengan ilmu hitam secara langsung yang dipraktikkan keluarganya, namun Kumpi enggan melewati rumah orang yang suka mempraktekkan ilmu perdukunan, apalagi menolong. Demikianlah kisah tentang anak yang diselamatkan sosok Kumpi dari cengkraman jin hitam yang jahat. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai keberadaan Kumpi, dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi pemirsa yang ingin berbagi kisah misteri yang orisinil, dapat mengirimkannya ke tim redaksi The Demit melalui email kami. Bagi yang memiliki kisah paling menarik, akan kami tayangkan di channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah seru dan lebih menyeramkan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.